Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utamanya hari ini. Kelompok kriminal bersenjata membunuh seorang aktivis perempuan di Jayawijaya. Penganiaya pemuda hingga tangannya putus ditangkap polisi. Situasi Kabupaten Puncak belum sepenuhnya aman, aparat masih bersiaga. Polda Papua saat ini tengah mendalami kasus pembunuhan terhadap seorang aktivis perempuan, Michelle Kurisindoga, di distrik Kimbim, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan. Kelompok kriminal bersenjata KKB di bawah pimpinan kakak beradik Egyanus Kogeya menyebar video di media sosial dan menyatakan bertanggung jawab atas kematian Michelle. Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo membenarkan polisi saat ini sedang mengusut kasus pembunuhan terhadap Michelle yang selama ini dikenal getol memperjuangkan kemanusiaan, terutama para pengungsi korban kekerasan akibat konflik bersenjata. Korban merupakan aktivis sosial yang banyak dikenal masyarakat karena kepeduliannya terhadap masyarakat dan anak-anak di pelosok-pelosok Papua. Kami mengajak kepada seluruh masyarakat untuk tidak terprovokasi adanya isu-isu hoaks yang dapat mengganggu keamanan di masyarakat. Mari kita bersama-sama menunggu hasil penyelidikan yang akan memberikan klarifikasi yang jelas mengenai insiden tersebut. Polda Papua akan menindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku terhadap pelaku kriminalitas sebagaimana dalam kasus tersebut. Polda Papua meminta masyarakat bersabar karena masih menunggu hasil penyelidikan dari Polres Jayawijaya. Beni berharap kasus ini akan segera terungkap dan menangkap para pelaku. Michelle diduga dibunuh KKB karena dituduh sebagai intelijen TNI. Ia ditangkap lalu diinterogasi KKB dan akhirnya ditembak karena dicurigai tujuan perjalanannya ke Kenyam, Kabupaten Duga untuk memata-matai KKB. Dari Kabupaten Jayawijaya, Arthur melaporkan. Pelarian Theodorus akhirnya terhenti. Pria berusia 23 tahun itu Kamis kemarin ditangkap di tempat persembunyiannya di Kampung Domanda, Merauke. Polisi menembak kaki kanan Theodorus karena berusaha melarikan diri, padahal sudah terkepung. Theo pada 17 Agustus lalu menganiaya seorang warga di Jalan Trikora, Merauke, hingga tangan korban terputus. Korban bernama Ananias saat itu sedang mengendarai sepeda motor pulang ke rumahnya. Di tengah perjalanan, Theodorus mengayunkan parang untuk menghentikan korban. Korban yang ketakutan mencoba memacu kendaraannya, namun pelaku menebas tangan kanan korban hingga terputus. Sejak kejadian itu, selama 12 hari, Theodorus ketakutan dan bersembunyi dengan cara berpindah-pindah. Hingga korban melintasi jalan itu dengan menggunakan sepeda motor, dan saat itu mau dihentikan, namun karena melihat situasi pelaku memegang parang, sehingga korban tidak berhenti, dan saat itu juga ya, pelaku langsung mengayunkan parang ke korban ya, di bagian lengan kanan, sehingga tangan korban terputus di TKP ya. Dan akhirnya korban dibawa ke rumah sakit untuk pertolongan setelah petugas kepolisian datang. Namun pelaku ini sempat melarikan diri ya. Diperkirakan tidak akan lagi bisa untuk ditangkap kalau dia sampai melarikan diri sejauh itu, sehingga opsional dari reskrim melakukan tindakan terukur ya, tindakan tegas, yaitu melumpuhkan pelaku ini sehingga pelaku tidak bisa lagi melarikan diri. Theodorus kini berada di tahanan Mapolres Merauke dan diancam hukuman penjara selama 8 tahun karena menganiaya korban hingga cacat seumur hidup. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.
Situasi di Kabupaten Puncak saat ini sudah berangsur normal setelah sebelumnya terjadi rentetan penembakan terhadap warga sipil dan pembakaran rumah yang diduga dilakukan KKB. Kapolres Kabupaten Puncak Kompol Inyoman Punia mengatakan, kendati situasi sudah kembali normal, pihaknya tetap siaga 1. Kapolres membantah ada pembakaran gudang beras di Kabupaten Puncak. Menurut Kapolres, bangunan yang terbakar adalah rumah warga yang ditinggal kosong penghuninya. Selain rumah warga, KKB juga membakar bangunan perpustakaan milik salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Puncak. Korban itu sudah kita evakuasi ke rumah sakit RSUD Timika dan sampai saat ini masih keadaan sehat walafiat. Nah, pasca itu sampai sekarang situasi Kabupaten Puncak khususnya Ilaga aman terkendali. Terus informasi pembakaran gudang beras itu adalah informasi yang salah. Yang terjadi adalah pembakaran 2 unit rumah yang dijual masyarakat, namun rumah itu tidak ditempati. Itu informasi. Kita di Puncak, ya, khususnya Ilaga itu kita selalu siaga 1 dengan situasi yang sewaktu berubah. Karena perubahan situasi sangat cepat, karena itu kita tidak bisa menganggap situasi landai-landai, baru kita landai tidak. Kita akan selalu siaga 1 dan anggota semua kami siagakan di Mako, masing-masing baik TNI. Inyoman menyatakan belum bisa menyebutkan pelaku pembakaran hingga penembakan tersebut adalah KKB atau kelompok lainnya karena masih dalam penyelidikan. Dari Kabupaten Puncak, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Tim SAR gabungan masih terus berupaya mencari 2 anak buah kapal motor Semangat Baru yang tenggelam di Pulau Puriri, Kabupaten Mimika. Hingga hari ketiga, tim SAR gabungan yang menggunakan kapal cepat Basarnas menyisir sejauh 17 mil dengan radius 60 mil dari daratan. Namun karena cuaca buruk, pencarian korban tidak efektif. KM Semangat Baru yang membawa 6 ABK bertolak pada hari Minggu pagi dari Timika dengan tujuan Kabupaten Asmat. Di tengah perjalanan, badan kapal bocor sehingga kapal tenggelam. 4 ABK diselamatkan nelayan yang kebetulan melintas di lokasi kecelakaan. Untuk hasil operasi SAR hari ini masih nihil dengan total area yang di cover kurang lebih 17 nautical mile dari bibir pantai, kemudian dengan radius kurang lebih 60 nautical mile. Berdasarkan hasil perhitungan SAR map, untuk korban diperkirakan mengalami pergeseran karena pengaruh arus dan juga angin, sehingga pencarian diperluas kurang lebih 60 nautical mile. Untuk hasil pencarian hari ini masih nihil. Tim SAR berencana akan kembali melakukan pencarian pada hari ini dengan jangkauan pencarian diperluas karena kemungkinan korban terbawa arus. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan.